Halo semuanya pecinta manhwa, kembali lagi di channel ini, dan seperti biasanya tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda gemuk yang menyesali hidupnya dan kembali ke masa lalu untuk mengubah semuanya sekaligus melindungi klannya dari kehancuran. Pada part 4 diakhiri dengan Yonwarin yang meninggalkan klannya bersama masternya dan kedua pengawalnya untuk mengunjungi klan Huge yang biasanya disebut klan Jaegal. Keesokan harinya dia menyempatkan waktunya untuk berlatih dengan masternya, namun hal tak terduga terjadi di mana dia tiba-tiba saja melamun dengan melihat sesuatu yang seperti alam mimpi. Masternya yang melihat keanehan itu menanyakan hal apa yang dipikirkan oleh Yonwarin di dalam duel, dan jika ini pertarungan sesungguhnya maka musuh akan memanfaatkan kesempatan ini lalu menghabisinya. Khayalan maupun mimpi yang dilihatnya dibuka dengan dirinya yang terbaring di genangan air yang begitu luas dengan pakaian putih. Lalu dia bangkit dengan terus memandangi di sekitarnya yang seperti tidak berujung. Namun beberapa saat setelahnya dia dikejutkan akan sesuatu yang menyentuh kakinya. Di sana terdapat sebuah plakat kayu yang rusak dan hal itu menarik perhatian Yonwarin. Dia pun mengambilnya dan mencoba untuk mencari tahu tulisan yang ada di kayu tersebut. Kemudian dia dikejutkan akan benda itu di mana plakat tersebut adalah milik klan Tianzong. Tak hanya plakat klannya yang tiba-tiba saja muncul, kini dia juga merasa hawa panas yang menerjangnya. Yang benar saja klan Tianzong telah terbakar di depannya dengan kerusakan yang tak dapat dihentikan lagi. Yonwarin yang melihat itu seketika tersungkur karena dia tak dapat melakukan apapun demi klannya. Beberapa saat kemudian dia kembali mendapatkan tekadnya dan terus berlari di tengah kediaman klan Tianzong yang terus hancur disebabkan kobaran api yang begitu besar. Di sela itu kobaran api tersebut membentuk sebuah wajah yang tak asing dengan memanggilnya menggunakan kata kasar. Yonwarin yang berada di sana menghentikan langkahnya dan mulai memperhatikan asal suara tersebut. Siapa sangka ki merah yang menyatu dengan kobaran api berasal dari jiwa sang master iblis yang berada di dalam tubuhnya. Yonwarin yang panik tak dapat melakukan apapun, bahkan tersungkur melihat kejadian yang belum pernah disaksikannya. Sang Master Iblis menganggap Yonwarin telah membuang waktunya dengan melakukan tindakan kekanak-kanakan, padahal dia sudah menerima kesempatan terbaik untuk melawan langit itu sendiri bersamanya. Yonwarin yang berada di telapak tangan jiwa tersebut tampak ketakutan dan mulai menanyakan bagaimana bisa kakek tua yang ditemuinya dalam hutan ada di tempat ini. Jika Yonwarin seperti ini terus maka jiwa sang Master Iblis menganggap dirinya takkan bisa mengubah apapun, dan saat dia lengah maka jiwa kakek ini akan mengambil alih tubuhnya. Kembali ke dalam pertarungan di mana Yonwarin baru saja tersadar dan masternya sudah ada di depan matanya. Dalam waktu singkat dia kehilangan pedangnya dan khayalan yang seperti mimpi nyata itu berlangsung cukup lama, tapi dalam dunia nyata hanya berkisar beberapa detik. Dalam waktu singkat itu membuatnya kalah dengan mudah oleh masternya dengan pedang yang sudah berada di lehernya. Tak seperti sebelumnya, kini Yonwarin menyerah, padahal kemarin dia sangat bersemangat disebabkan Yonwarin yang terus memikirkan mimpinya. Mobi dapat merasakan ada sesuatu yang membebani tuan mudanya, dan dia menanyakan apakah dirinya sedang sakit. Yonwarin tidak membenarkan anggapan itu, hanya saja tidurnya selalu terganggu beberapa hari ini. Tak hanya itu, dia juga terkadang melihat mimpi seakan benar-benar terjadi sehingga dia sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi. Di sela itu Jeonwok meminta tuan mudanya untuk ikut berlatih bersama mereka berdua jika kurang enak badan. Latihan angkat beban seperti ini akan menguatkan ototnya sehingga dia takkan mudah sakit. Hanya saja Yonwarin segera berbalik karena tulang-tulangnya bisa saja patah melakukan hal itu.
Dikarenakan mereka sudah jauh dari klan, maka dirinya berniat membicarakan sesuatu tentang perjalanan ini. Sebelum ke klan Huge yang biasanya disebut klan Jaegal, maka dia ingin mampir ke Gunung 7 Orang Bijak. Dirinya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli herbal yang memiliki nama besar. Katanya terdapat tempat di Gunung 7 Orang Bijak yang menyimpan ginseng berusia 100 tahun sekaligus anggur Raja Monyet yang sangat sulit ditemukan di seluruh dunia Jianghu. Anggur Raja Monyet membuat kedua bersaudara ini sangat ingin menikmatinya. Yonwarin juga mendengar jika kedua pengawalnya sangat suka minum arak sehingga dijuluki setan mabuk yang sedang bangkit. Tanpa panjang lebar lagi mereka berdua pun setuju dan akan mengikuti tuan mudanya ke tempat tersebut. Hanya saja masternya yang bertanggung jawab penuh atas keselamatannya tidak setuju disebabkan wilayah Gunung 7 Orang Bijak terletak dekat sekte non-ortodoks, dan jika mereka ke sana maka sebuah masalah mungkin akan terjadi. Sambil tersenyum Yonwarin menegaskan jika orang-orang itu takkan mengetahui dari mana mereka berasal dan jika ada yang bertanya maka mereka hanya perlu mengatasnamakan klan lain. Akan tetapi masternya tetap tidak setuju, bahkan mencoba membetulkan pikiran tuan mudanya yang aneh karena seorang pewaris klan Tianzong seharusnya tidak melakukan hal yang tak terhormat seperti ini. Lalu Yonwarin menanyakan apakah kehormatan klan begitu penting, sehingga mereka harus bersikap pengecut. Bagi Yonwarin jika ada orang yang bertanya asalnya, maka dia tidak ragu mengatakan dirinya berasal dari klan iblis karena bertahan hidup lebih penting dari kehormatan. Kedua pengawal ini juga setuju jika mereka tidak harus takut kepada sekte iblis dan hanya mengikuti perkataan tuan mudanya. Meski ucapan mereka seperti sangat mendukung tuan mudanya, tapi yang mereka pikirkan sebenarnya hanyalah arak sang Raja Monyet. Dikarenakan sangat sulit membujuk masternya, maka Yonwarin menunjukkan kesedihannya, padahal dia hanya berniat membawa ginseng itu sebagai hadiah untuk orang tuanya. Mobi yang merasa kasihan dan memahami jika tuan mudanya mencoba menebus hal yang dilakukannya selama ini kini setuju. Dikarenakan arah perjalanan mereka sudah diputuskan, maka mereka membutuhkan sebuah penginapan. Akan tetapi Yonwarin sebenarnya tidaklah menargetkan ginseng tersebut, melainkan sesuatu yang berbeda. Di mana di Gunung 7 Orang Bijak tidak terdapat ginseng maupun arak Raja Monyet, namun terdapat sesuatu yang ratusan kali lipat berharga dari kedua hal tersebut. Di mana terdapat sebuah tanaman yang disebut bunga iblis beracun dengan kelangkaan tingkat tinggi. Awal mula bunga iblis racun itu terbentuk disebabkan terdapat suatu tempat yang dituju setiap serangga beracun saat mereka mati, dan setelah ratusan tahun maka semua racun yang terkumpul membentuk genangan air hingga mengeras menjadi kristal racun. Terkadang terdapat benih bunga yang jatuh ke kristal itu hingga menumbuhkan sebuah bunga baru yang sangat langka dari semua benih yang terjatuh di sana. Walau ratusan maupun ribuan benih yang jatuh, tapi tak ada jaminan mereka akan tumbuh, dan di masa ini Yonwarin mengetahui bunga tersebut akan ada di sana, sehingga dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Meski dia mengetahui bunga itu terdapat di Gunung 7 Orang Bijak, tapi variabel yang tidak terduga kapan saja bisa muncul seperti sekarang ini di dalam penginapan. Di mana orang-orang membicarakan adanya master bela diri dari sekte iblis yang mengadakan pertemuan di dekat Gunung 7 Orang Bijak. Rumor juga sudah tersebar di mana terdapat segala macam obat yang sangat menguntungkan dan salah satunya adalah bunga iblis beracun. Yonwarin yang mendengar cukup kaget karena tak menyangka orang-orang mengetahui tentang keberadaan bunga yang ditargetkannya. Di sela itu masternya mulai ingin membatalkan perjalanan ke gunung tersebut disebabkan terdapat mara bahaya yang tak terduga.
Yonwarin memahami rasa khawatir masternya dan dia juga tak memungkiri jika para sekte iblis pastinya bertarung mati-matian untuk mendapatkan bunga iblis beracun. Akan tetapi bukan berarti dia harus mengurungkan niatnya karena yang terpenting bukanlah jumlah rekan maupun musuh melainkan hasil akhirnya. Setelah semuanya bertarung mati-matian maka Yonwarin hanya perlu mengalahkan pewaris sekte ular naga karena dialah yang akan mendapatkan bunga itu di titik terakhir. Dia juga mendengar jika sosok ini sudah mencapai tingkat tinggi dalam ilmu bela diri selama bertahun-tahun jadi terjun secara langsung akan sangat berbahaya dan Yonwarin hanya perlu mengambil keuntungan dari pertarungannya melawan seniman bela diri lainnya dalam perebutan bunga iblis beracun. Apapun caranya Yonwarin harus mendapatkan bunga itu karena akan menjadi bahan yang sangat cocok untuk bela dirinya disebabkan asal-muasal seni bela diri klan Tianzong adalah seni iblis terkutuk. Hanya saja yang menjadi masalahnya adalah meyakinkan masternya untuk tetap mengikutinya. Lalu dia menegaskan jika tidak ada perubahan dan mereka akan tetap ke gunung tersebut. Seketika masternya tak bisa bersikap santai lagi disebabkan para master bela diri pastinya berkumpul di sana sehingga akan sangat berbahaya. Namun Yonwarin tetap bersikeras karena gunung itu juga merupakan jalan ke klan Jaegal dan mereka tidak perlu mengulur waktu untuk mengambil rute lainnya dan bisa saja mereka juga bertemu klan Jaegal di sana sehingga hubungan kedua keluarga pasti akan lebih baik. Masternya tak mengerti dari mana sikap keras kepala tuan mudanya berasal hingga sampai sejauh ini. Kali ini dia akan menyerah, tapi jika terdapat master bela diri yang tak bisa diatasi maka tuan mudanya harus segera meninggalkan gunung tersebut. Lalu Yonwarin mengungkapkan jika dirinya takkan pergi ke tempat di mana para seniman bela diri itu berkumpul. Agar semuanya berjalan lancar, maka Yonwarin memutuskan untuk mencari penginapan yang baru. Lingkungan di sekitar Gunung Tujuh Orang Bijak sudah seperti hutan yang membingungkan dan dirinya saat ini masih lemah untuk ikut campur secara terang-terangan. Namun saat ini kekuatan bukanlah segalanya di mana orang yang terakhir tertawa adalah pemenang sesungguhnya. Sebelum ke penginapan ini, Yonwarin telah memerintahkan ketiga orangnya untuk menyelidiki penginapan yang dijalankan oleh Sekte Ular Naga dan yang utama menemukan penginapan yang tidak banyak pelanggan namun terdapat banyak kuda di sana. Gocheok adalah pemimpin muda Sekte Ular Naga dan dia pasti akan bertarung bersama anak buahnya. Agar mereka bisa bergerak cepat, maka mereka membutuhkan kuda yang banyak dan tempat yang stabil. Selain itu, meskipun dia mendapatkan bunga iblis beracun, dia juga tidak bisa menggunakannya secara langsung dan akan berhenti di penginapan yang aman. Di masa depan Gocheok adalah orang yang mendapatkan bunga iblis beracun tersebut dan Yonwarin harus bersiap melacak keberadaannya dan tempat penginapan ini adalah tempat yang sempurna untuk menunggunya. Sekarang Yonwarin hanya perlu menunggu sambil memikirkan langkah selanjutnya karena lawannya kali ini adalah master bela diri yang tangguh. Beberapa jam setelah Gocheok dan anak buahnya terlihat menuju ke penginapan. Hal ini mengejutkan Yonwarin karena berdasarkan pengetahuannya maka Gocheok seharusnya berada di Gunung Tujuh Orang Bijak dan bertarung di sana memperebutkan bunga iblis beracun. Lalu perhatian Yonwarin tertuju pada anak buah Gocheok yang datang melaporkan sesuatu. Meski Yonwarin berusaha mendengarnya, tapi jarak mereka terlalu jauh sehingga dia tak bisa memahami yang mereka bicarakan. Setelah mendengar laporan tersebut, Gocheok terlihat sangat marah dan meminta semua anak buahnya berkumpul untuk melakukan pengejaran. Pengawalnya mengetahui jika dua grup yang ingin dikumpulkan oleh Gocheok adalah pasukan terbaik dalam sektenya, menunjukkan jika sesuatu yang genting pasti terjadi. Walau belum terlalu memahami situasinya, tapi Yonwarin berpikiran jika sesuatu yang genting itu akan membuatnya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan bunga iblis beracun tersebut.
Akan tetapi masternya menyela karena mengejar pasukan itu terlalu berbahaya. Moby tak mengerti kenapa tuan mudanya ingin melibatkan diri dalam situasi yang sangat berbahaya seperti ini, bahkan dia sudah melenceng dari tujuan awalnya untuk mengunjungi keluarga Jaegal sekaligus bertemu tunangannya. Tanpa basa-basi Yonwarin menegaskan jika Jiang Hu sebentar lagi akan mengalami perubahan besar dan untuk bertahan maka mereka harus menjadi kuat. Salah satu jalan untuk melakukannya adalah mendapatkan bunga iblis beracun yang sangat langka. Akan tetapi masternya menganggap Jiang Hu sedang damai dan klan Tianzong tidak lemah sehingga harus mengandalkan obat herbal. Yonwarin yang mendengar itu merasa masternya hanya terlalu khawatir karena siapapun tahu jika klan Tianzong sudah sangat lemah dari sejarah panjangnya. Hal yang membuktikan jika mereka lemah adalah rasa takut untuk mengikuti pertempuran demi memperebutkan sesuatu seperti saat ini. Sebagai tuan muda klan Tianzong, dirinya ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi seluruh keluarganya sekaligus menghancurkan musuh yang berani menyentuh klan Tianzong di masa depan. Jika masternya percaya jika dia adalah tuan muda yang bisa diandalkan, maka dia harus diam dan mengikutinya sekarang juga. Moby tak menyangka akan mendengar perkataan ini, padahal dulunya tuan mudanya hanyalah pemuda yang tak memikirkan dunia maupun keluarganya sendiri. Dia tak menyalahkan semua yang dikatakan tuan mudanya, tapi tetap saja dia takut adanya sesuatu yang berbahaya menimpanya. Kedua pengawalnya sangat takjub mendengar mimpi tuan mudanya dan mereka akan ikut andil dalam mencapainya. Dengan senang hati mereka akan mengikuti tuannya meskipun harus kehilangan nyawanya. Yonwarin pun luluh dan dia juga akan melakukan hal yang sama. Namun dia berharap tuan mudanya tidak terlena maupun meremehkan Jiang Hu. Tanpa membuang waktu lagi mereka pun segera berangkat dan Yonwarin mengetahui pasti betapa mengerikannya dunia ini. Akan tetapi di balik kengerian itu tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi selain dirinya sendiri karena dia sudah mengalaminya sendiri.